Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam Grebek Sinau. Kali ini saya ada di markas kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Jakarta. Yang tentu kalau kita mendengar pramuka, orang selalu melihat tentang anak-anak, kegembiraan, bagaimana mereka selalu bernyanyi-nyanyi. Tetapi apakah teman-teman semuanya tahu bahwa pramuka itu ada bermacam-macam kegiatan yang intinya adalah bagaimana melatih orang bisa hidup survival. Nah, ada pramuka Garuda. Untuk meraih titel pramuka Garuda perlu ada keterampilan-keterampilan dan keahlian-keahlian yang dimiliki. Bahkan sekarang juga ada pramuka istimewa khusus untuk Yogyakarta. Apa itu pramuka Garuda? Apa itu pramuka istimewa? Ayo kita dalami mereka di markasnya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak Dwi, Kak Sumarti? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Di pramuka selalu manggilnya Kak. Ya. Nah, kebetulan saya ke kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Jakarta. Gimana Kak Dwi? Sehat? Alhamdulillah, teman-teman sudah kondisi fit semua nih Kak. Oh, Dan iya. alhamdulillah kita juga kondisi COVID juga sudah lumayan turun. melandai, ya, alhamdulillah. Nah, ada cerita katanya di Jogja ada gerakan apa mau membentuk pramuka istimewa Ya. dan juga pramuka Garuda. Iya, betul. Nah, apa itu pramuka Garuda dan apa pramuka istimewa itu? Nggih, pramuka istimewa itu adalah sebenarnya adalah pramuka khasnya Yogyakarta kan. Jadi pramuka istimewa adalah pramuka yang memiliki ciri khas ke-Yogyakartaan. Nah, mulai dari karakternya, mulai dari pengetahuannya, mulai dari keterampilannya dalam seni budaya. Ini kelebihannya, maka dinamakan pramuka istimewa. Setiap anggota yang Iya. ingin memperoleh predikat pramuka istimewa berarti dia harus mempunyai keterampilan. Ya, tiga itu. Nah. Kebetulan ini juga merupakan visi Gerakan Pramuka DIY kan. Ya, visi Gerakan Pramuka DIY adalah membentuk pramuka istimewa sebagai generasi unggul. Monggo sambil kita masuk di kuarcap. Nah, kalau tadi adik-adik memang dibentuk untuk menjadi pramuka istimewa. Tadi harus memiliki ketiga tadi hal, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ini sebagai bekal, sebagai kelebihan dia, nanti harapannya bisa untuk mencapai ke pramuka Garuda kan gitu. Oh, pramuka istimewa dulu baru Garuda. Dalam berproses dia menuju ke pramuka Garuda. Gitu. Jadi kalau keterampilan apa aja tuh yang dibutuhkan? keterampilan kalau untuk yang kemampuan adik-adik di dalam keterampilan seni budaya mulai dari yang pertama seni budaya mulai dari menari bisa, membatik bisa, terus yang udah gamel bisa, terus misalkan nembang bisa, banyak yang memang harapannya bisa dimiliki oleh adik-adik di pramuka Yogyakarta ini. Kalau menjadi pramuka Garuda gimana syaratnya? Yang pertama harus memenuhi namanya syarat kecakapan khusus atau SKK. SKK itu Ya. apa adisinya? SKK bisa banyak ya Kak. Kalau SKK kan keterampilan khusus yang memang harus dimiliki oleh adik-adik, mulai dan misalkan kalau siaga misalkan jahit. Nah, ini banyak sekali dan ini ada syarat yang dipenuhi. Selain itu, anak ini atau adik ini harus menjadi contoh yang baik. Baik itu di keluarga, teladan yang baik. Baik itu di keluarga, di sekolah, maupun di gugus depan. Nah, dan dia mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat cabang maupun nasional. Ini syarat-syarat dan mereka melalui proses seleksi Kak. Dan alhamdulillah tahun kemarin ya kita mendapatkan 61. Total 61 Garuda. Ya ini belum sesuai target sih Kak. Targetnya 100. Iya. Pas pandemi ya. Pas pandemi kan dia dapat 61 dan ke depan kuartir daerah ini mau mencanangkan namanya 1 Minsaga. Apa itu? 1 gugus depan minimal 1 pramuka Garuda. Jadi harapannya Padahal gugus depan kita di berapa itu? gugus depan kita ada 465. Berarti harus lahir 465 setahun itu. Jadi kita dorong masing-masing gugus depan minimal ada 1 pramuka Garudanya, baik itu di tingkat siaga sampai tingkat pandega. Gitu. Oke.
Ini yang harapannya. Oke. Nah, sekarang ini ruangan apa nih? Nah, kita ada di Sekretariat Kwarca Pramuka, Kak. Ini adalah ruang rapat kita. Ruang rapat kita mungkin ruang kecil ya. Ruang rapat kecil kalau misalkan ada rapat 10 orang atau 7 orang, kita rapatnya ada di sini. Kalau kita rapatnya besar mengundang adik-adik, misalkan kita ada di aula di lantai 2. Di sini ini adalah ruang data. Ya, ruang data, ruang komputer yang memang apa namanya dipergunakan ya. Dipergunakan untuk kita mengolah data, membuat surat dan sebagainya, kita ada di sini. Dan di sini juga ada ini ruang kakak ya. Ini adalah mejanya Kak Warcap, kan mejanya Kak Warcap gitu. Jadi kalau misalkan sedang berada di sini, insya Allah ada di sini. Kalau yang sini, ini adalah ruang untuk staf. Kita ada staf yang ada di sini yang dia bertugas untuk melayani dalam proses baik itu sekretariat, administrasi maupun proses pelayanan aktivitas kegiatan yang diperlukan. Ini apa ini? Nah, kalau ini kedai kita, Kak. Oh, kedai ya. Ini di apa namanya? Ada beberapa yang memang peralatan pramuka dan kelengkapan seragam pramuka yang dibutuhkan oleh adik-adik bisa diambil di sini atau bisa dibeli sini. Ya, ini sebagai salah satu pemasukan kita untuk mendapatkan pemasukan di luar APBD. Jadi kita ada usaha yang kita lakukan supaya tidak tergantung penuh. Pramuka salah satu ajarannya adalah supaya mandiri kan? Iya, kemandirian kita ya, kemandirian termasuk kemandirian masalah pendanaan. Ini hand sanitizer-nya nih ya? Iya, iya. Ini untuk kebutuhan kegiatan. Biasanya ketika ada kegiatan kita menyiapkan untuk protokol kesehatannya. Kegiatannya dalam 1 minggu atau 1 bulan apa aja nih? Kalau untuk 1 bulan nanti menyesuaikan, Kak. Kita biasanya bulan-bulan sibuknya itu mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai Desember. Desember ada kegiatan pengembaraan Desember tradisional. Kita ada fasilitas yang lain, Kak. Kita fasilitasnya ada namanya Bumi Perkemahan di Ambar Binangun, ya betul di sana. Itu bisa digunakan untuk semua gugus depan yang ingin menggunakan. Nah, yang proposnya tentunya ada proses perizinan ke kita, dan kalau kondisi pandemi ini kita ada proses perizinan ke gugus COVID setempat. Ya, pemirsa, ini tadi kita sudah melihat apa itu pramuka, terutama pramuka Garuda dan pramuka Estema untuk Yogyakarta. Nah, sekarang kita mau melihat gimana kegiatan anak-anak, terutama nanti akan berbincang-bincang dengan para pembinanya, bagaimana mereka mengupayakan agar setiap satu gugus depan ada satu pramuka.